Bolu gulung Red Velvet. Kuberi isian buttercream yang sangat lembut, tidak berpasir, creamy, tidak terlalu manis, tidak enek, tidak ngendal di langit-langit mulut. Buttercreamnya kokoh, tidak mudah mencair di suhu ruang. Karena pasta Red Velvet rasanya mirip dengan strawberry, maka aku memberikan topping strawberry dan ini cocok dipadukan dengan buttercream dan bolu gulung Red Velvet. Bolu gulungnya sangat lembut dan semakin lezat saat dipadukan dengan buttercream yang tepat. Bahan untuk membuat bolu gulung Red Velvet: 3 butir kuning telur, 25 gram gula pasir, 10 ml susu kental manis atau madu, 35 gram minyak, 1/8 sendok teh garam, 50 gram tepung terigu protein rendah, 2 gram coklat bubuk, 1 gram baking powder double acting, 35 gram susu cair UHT, untuk meringue 3 butir putih telur, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh cuka apel, 10 ml pasta Red Velvet, loyang berukuran 24 x 24 x 4 cm, loyang dialasi dengan baking paper, tuang 3 kuning telur, 25 gram gula, boleh ditambah vanili, 10 ml susu kental manis atau madu. Aku mengganti mixer dengan whisker saja karena adonan cukup diaduk hingga gula larut. Tuang 35 gram minyak, 1/8 sendok teh garam, aduk kembali hingga semua tercampur rata. Gunakan saringan untuk mengayak bahan kering, tuang 50 gram terigu, 2 gram coklat bubuk, 1 gram baking powder, diayak bertahap, aduk searah, lakukan secara bertahap hingga semua tepung tercampur rata, aduk hingga halus. Tuang 35 gram susu cair UHT, 10 ml pasta Red Velvet, aduk kembali hingga tercampur rata, lalu sisihkan dulu. Tuang 3 butir putih telur, mixer kecepatan rendah, jika sudah berbusa beri cuka apel, tuang gula secara bertahap, hingga menjadi meringue yang soft peak, pori-porinya halus, ini akan mempengaruhi kelembutan bolu, meringuenya kokoh jika mangkuk dibalik tak tumpah. Tuang meringue ke adonan kuning telur secara bertahap. Lihat ya, meringuenya sangat lembut, tidak kaku. Aduk perlahan, jangan sampai overmix agar adonan tidak mencair yang dapat mengakibatkan bolu bantat. Lakukan hingga semua meringue tercampur ke adonan kuning telur. Gunakan spatula, aduk balik hingga ke dasar bowl. Untuk memastikan agar tidak ada adonan berat yang masih tertinggal di dasar bowl, adonan yang tidak tercampur rata dapat mengakibatkan bolu bantat. Penggunaan spatula silikon yang lunak sangat memudahkan mengangkat adonan berat dari dasar bowl hingga adonan tercampur rata. Aduk pelan saja, jangan dikocok agar adonan tidak mencair. Tuang adonan ke loyang yang sudah dialasi baking paper. Hentakan loyang untuk mengeluarkan udara dalam adonan. Panaskan oven 15 menit sebelum digunakan untuk memanggang. Ini salah satu tips agar bolu tak bantat. Letakkan loyang berisi adonan di rak tengah, ini untuk mendapatkan sirkulasi panas yang merata. Aku menggunakan oven Mito. Untuk bolu gulung, aku menggunakan suhu 180 derajat Celcius, mode api atas bawah. Durasi memanggang kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, bolu terlihat sudah mumbul, mengembang sempurna, permukaannya juga kering, tak basah. Aroma wangi kue juga sudah tercium, tanda matang. Akan aku periksa tingkat kematangannya dengan tes tusuk menggunakan lidi. Jika tidak ada adonan basah yang menempel di lidi, berarti bolu telah matang. Agar tidak overcook, segera keluarkan loyang dari oven, meskipun oven belum mati secara otomatis. Wah, bagus banget hasilnya, alhamdulillah. Agar bolu tetap kokoh tak kempis, begitu dikeluarkan dari oven, segera hentakan loyang. Gunakan baking paper untuk membantu membalikkan loyang. Ini akan digunakan sebagai pembungkus bolu gulung. Lepaskan baking paper yang menempel di bolu. Agar mudah digulung, saat panas-panas begini, bolu digulung karena kondisi bolu masih lentur. Untuk memudahkan menggulung, aku menggunakan penahan loyang. Agar gulungan padat dan kencang, dapat gunakan bantuan scraper. Dorong perlahan dan salah satu tangan menahan baking paper. Seperti ini hasilnya, bolu gulungnya sangat mulus. Gulung kembali untuk menjaga kelembabannya. Cara membuat buttercream untuk isian bolu gulung. 125 gram mentega putih. Gunakan mentega putih kualitas bagus, aku menggunakan mentega putih Vilma. 125 gram butter, aku menggunakan salted butter Anchor. 50 gram whipped cream bubuk, aku menggunakan whipped cream Han, aromanya wangi vanila susu, serbuknya sangat halus. Ini nanti akan aku buat krim dengan mengocoknya menggunakan 100 ml air es, 150 ml susu kental manis atau simple syrup. Untuk membuat buttercream, siapkan mixer, tuang 100 ml air es, 50 gram whipped cream bubuk, mixer hingga mengembang kurang lebih 10 menit. Jika digocok menggunakan air es, hasil whipped creamnya sangat lembut,
ringan, kokoh, tidak mudah mencair. Karena mixer akan aku pakai lagi, maka whipped cream kusisihkan dulu, kutempatkan dalam mangkuk, lalu simpan dulu di kulkas, sementara aku akan mengocok butter yang nantinya akan dicampur dengan whipped cream. Gunakan mixer bekas mengocok whipped cream, tidak perlu dicuci. Masukkan 125 gram mentega putih dan 125 gram butter. Mixer dengan kecepatan tinggi selama 15 menit. Setelah dikocok 15 menit, hasil buttercreamnya seperti ini, sangat lembut, sangat halus. Untuk mendapatkan buttercream yang kokoh, kutambahkan whipped cream yang dibuat dari 50 gram whipped cream bubuk dan 100 ml air es. Agar buttercream lebih lembut lagi dan berasa manis, kutambahkan 150 ml susu kental manis atau simple syrup. Mixer lagi 5 menit. Setelah dimixer 5 menit dengan kecepatan tinggi, hasilnya seperti ini. Buttercreamnya sangat lembut, sangat halus, creamy, tidak berpasir, tidak ngendal di langit-langit mulut, sangat kental dan kokoh, tidak meleleh saat dibentuk dengan squid. Saatnya mengisi bolu dengan buttercream. Buka gulungan bolu, isi dengan buttercream. Salah satu sisi bolu diberi isian lebih banyak. Oles seluruh permukaan bolu dengan buttercream. Aku menambahkan buah strawberry segar yang sudah dicuci bersih. Ini cocok untuk bolu gulung red velvet karena pasta red velvet itu rasanya mirip dengan strawberry. Pilih buah strawberry yang sudah tua, yang warnanya sudah merah tua karena rasanya lebih manis. Gulung kembali dengan baking paper. Agar gulungan bolu lebih padat dan kencang, gunakan bantuan scraper. Untuk bolu gulung yang berisi buttercream, setelah digulung, simpan dulu di kulkas agar set dan rapi saat dipotong. Kencangkan kanan kirinya agar rapat dan bolu tidak mengering. Bolu yang menempel di baking paper kubuat crumble. Inilah bolu yang baru aku keluarkan dari kulkas dan kubuka baking papernya. Kupotong bagian pinggirnya agar rapi, mudah dipotong. Oles permukaannya dengan buttercream. Taburi dengan crumble bolu gulung red velvet. Permukaan bolu sudah tertutupi crumble. Semprotkan buttercream dengan squid. Buah strawberry dibelah dua. Tancapkan di buttercream. Susun berhadapan, bolak-balik. Buah stroberi ditambahkan tidak sekedar untuk mempercantik tetapi juga memperkaya rasa bolu gulung red velvet. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik. Bolunya sangat lembut, semakin nikmat dengan buttercream yang lembut, lezat, dan kokoh.